Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya telah diceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad kepada keluarga dekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sayangnya mereka menolaknya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau terus saja menyampaikan tabligh Islam kepada orang-orang Mekah, sehingga muncul orang-orang yang berfitrat baik dan mau menerima ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang beriman dan meyakini ajaran Rasulullah SAW pada masa awal adalah anggota keluarga beliau sendiri, seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Kemudian dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Harisah, dan Amr bin Nufail. Serta golongan masyarakat biasa dan kaum budak yang lemah dan tidak memiliki perlindungan, seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Meskipun mendapat penentangan dan penolakan, ternyata Islam terus meraih kemajuan. Orang-orang mulai banyak yang simpati dan bergabung ke dalam Islam. Kenyataan itu membuat para pembesar Mekah merasa khawatir dan merasa terancam lenyapnya kekuasaan adat istiadat dan agama mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melawan perkembangan Islam dengan kekerasan. Umat Islam yang jumlahnya minoritas dan lemah itu mulai mendapat penganiayaan dan penyiksaan. Mereka disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Mereka dipaksa agar meninggalkan keyakinan mereka. Wanita-wanita dibunuh secara biadab, laki-laki disembelih, budak-budak belian yang telah menyatakan iman kepada Rasulullah SAW dihela di atas pasir dan bebatuan yang panas membara. Kulit mereka menjadi keras seperti kulit belulang binatang. Lama kemudian, ketika Islam telah tegak berdiri di mana-mana, salah seorang dari pengikut pertama yang bernama Khabbab bin Al-Arat menanggalkan baju untuk memperlihatkan badannya yang terbuka. Kawan-kawannya melihat kulitnya keras seperti kulit belulang binatang dan bertanya, mengapa kulitnya begitu? Khabbab tertawa dan menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Itu hanya bekas yang mengingatkan ke zaman awal ketika budak belian yang masuk Islam dihela sepanjang lorong-lorong Mekah di atas pasir dan bebatuan yang keras dan panas. Kemudian Bilal bin Rabah, seorang budak yang berasal dari Afrika, dibaringkan di atas pasir yang panas membara, ditimbuni batu dan anak-anak disuruh menari-nari di atas dadanya. Dan majikannya Umayyah bin Khalaf menganiayanya sedemikian rupa dan kemudian menyuruhnya menanggalkan kepercayaan kepada Allah dan Rasul untuk memuja berhala Mekah, Lata dan Uzza. Bilal hanya mengatakan, Ahad, Ahad, Tuhan itu tunggal. Meluap-luap di dalam kemarahan, Umayyah menyerahkan Bilal kepada anak-anak jalanan, menyuruh mereka mengikat tali pada lehernya dan menghela dia melalui kota di atas batu-batu tajam. Badan Bilal berlumur darah tetapi terus juga mengumumkan kata Ahad, Ahad. Kemudian ketika kaum muslimin telah hijrah ke Madinah dan dapat hidup dengan tenang dan dapat beribadah dengan agak aman dan damai, Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai muazin. Sebagai orang dari Afrika, Bilal menghilangkan bunyi huruf H dari kata asyhadu. Beberapa kaum Ansar tertawa mendengar pelafalan yang tidak sempurna Bilal, namun Rasulullah SAW menyesali mereka dan menerangkan bahwa Bilal amat dihargai Tuhan atas keteguhan iman yang ditampakkannya di bawah tindakan aniaya kaum Mekah. Abu Bakar membayar uang tebusan Bilal dan banyak lagi budak lain dan mengikhtiarkan pembebasan mereka. Sekali peristiwa, Rasulullah SAW mendapatkan Ammar sedang mengaduh-ngaduh kesakitan seraya mengeringkan air mata. Rasulullah SAW menghampiri Ammar yang mengatakan bahwa ia telah dipukuli dan dipaksa murtad. Rasulullah SAW bertanya, tetapi adakah kamu masih beriman dalam hatimu? Ammar mengiyakan dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan mengampuni kelemahannya. Kemudian ayah Ammar, Yasir, dan ibunya Samiyah juga dianiaya oleh orang-orang kufar Mekah. Pada suatu peristiwa yang serupa, Rasulullah SAW kebetulan lewat. Penuh dengan iba hati beliau bersabda, keluarga Yasir, bersabarlah sebab Allah telah menyediakan surga untuk kamu. Kata-kata nubuatan itu segera menjadi kenyataan. Yasir gugur dalam penderitaan dan tak lama kemudian Abu Jahal membunuh istri Yasir yang sudah tua renta itu, Samiyah, dengan tusukan tombak. Selanjutnya Zinira, seorang sahaya wanita, matanya rusak akibat kebangsan kaum kufar. Kemudian Abu Uqaih, budak Safwan bin Umayyah, dibaringkan di atas pasir panas, sedang di atas dadanya diletakkan batu-batu berat lagi panas sehingga karena rasa sakit lidahnya terjulur keluar. Budak-budak lain dianiaya dengan cara serupa itu pula. Kekejaman itu tak terperikan hebatnya. Akan tetapi orang-orang mukmin dari zaman awal itu dapat menanggung derita itu karena hati mereka dikuatkan oleh ungkapan-ungkapan jaminan yang mereka simak tiap hari dan tiap malam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, tetapi suara Allah yang memberi keyakinan turun kepada semua orang mukmin. Seandainya tidak demikian, orang-orang mukmin tidak akan dapat menghadapi kekejaman-kekejaman yang mereka alami. Ditinggal oleh sesama, oleh sahabat dan sanak saudara, mereka tak punya siapapun kecuali Tuhan dan mereka tak peduli kalau tak punya siapapun lagi. Karena Allah, kekejaman-kekejaman itu seolah-olah bukan apa-apa. Cacian kedengaran laksana doa dan batu-batu seperti beludru.
Penduduk kota yang merdeka, tapi beriman tak kurang pula menderita keganasan. Tetua-tetua dan pemimpin-pemimpin mereka menganiaya mereka dengan macam-macam cara. Tidak hanya para budak, Suhaib, seorang saudagar kaya, juga dianiaya terus-menerus oleh kaum Quraisy Mekah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah guna hijrah ke Madinah, Suhaib pun ingin mengikuti. Tetapi kaum musyrikin menahannya. Ia dilarang membawa keluar dari Mekah kekayaan yang diperoleh dari Mekah. Suhaib menawarkan usul untuk meninggalkan semua kekayaan dan harta miliknya, lalu bertanya apakah kemudian ini diperbolehkan pergi. Kaum musyrikin Mekah menerima syarat tersebut. Suhaib tiba di Madinah dengan hampa tangan dan menemui Rasulullah SAW yang telah mendengar ihwalnya dan mengucapkan selamat kepadanya sambil bersabda, itu merupakan perniagaan terbaik selama hidupnya. Kemudian Utsman, seorang yang terpandang dan kaya. Tetapi pada saat kaum Quraisy mengambil keputusan mengadakan penganiayaan umum terhadap kaum muslimin, pamannya Hakam mengikatnya dan memukulinya. Selanjutnya Zubair bin Al-Awam, seorang pemuda pemberani yang di hari kemudian menjadi panglima Islam yang masyhur, diikat dalam gulungan tikar oleh pamannya, diasapi dari bawah dan sangat menderita oleh sesak nafas. Tapi ia tak mau meninggalkan imannya. Ia telah menemukan kebenaran dan tidak melepaskannya lagi. Abu Zar dari suku Ghafar mendengar tentang Rasulullah SAW dan pergi ke Mekah untuk menyelidikinya. Kaum Mekah mencoba menghalang-halanginya dan mengatakan bahwa mereka mengenal betul Muhammad dan bahwa gerakannya itu hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri. Abu Zar tidak terpengaruh. Ia menjumpai Rasulullah SAW, mendengar amanat Islam langsung dari beliau dan baiat dan masuk Islam. Abu Zar memohon diperbolehkan merahasiakan imannya terhadap sukunya. Rasulullah SAW menjawab bahwa ia boleh berbuat demikian beberapa hari. Tetapi ketika ia berjalan di lorong Mekah, didengarnya serombongan pemimpin-pemimpin Mekah memaki dan mencemoohkan Rasulullah SAW dan melancarkan serangan-serangan kotor. Abu Zar tidak dapat menguasai dirinya untuk merahasiakan iman dan segera menyatakan, aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali dan tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah abdinya dan rasulnya. Teriakan di tengah khalayak orang-orang kufar seolah-olah merupakan tantangan. Mereka bangkit dan marah, dan Abu Zar dipukuli sehingga jatuh pingsan. Paman Rasulullah SAW, Abbas, yang pada waktu itu belum baiat dan di situ ada dan berusaha secara lisan membela orang yang jadi bulan-bulanan itu. Kafilah makananmu melalui suku Abu Zar, katanya, dan marah atas perlakuanmu terhadap dia, kaumnya dapat membuat kamu mati kelaparan. Hari berikutnya Abu Zar tinggal di rumah, tetapi keesokan harinya, selagi ia menuju kumpulan itu dan mendengar lagi mereka memaki dan mengutuk Rasulullah SAW, seperti yang sudah-sudah, ia pergi ke Ka'bah dan menjumpai orang-orang di sana berbuat serupa. Ia tak dapat menguasai dirinya, lalu berdiri dan mengucapkan pernyataan imannya. Sekali lagi ia diperlakukan dengan aniaya lagi ganas. Hal itu masih terjadi ketiga kalinya dan kemudian Abu Zar pulang ke sukunya. Begitupun kerasnya siksaan yang mereka alami, mereka tetap tabah dan bersabar. Juga mereka tidak memberikan perlawanan apapun atas ujian keimanan yang begitu berat yang mereka alami. Simak lanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.